Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ina Febia sebagai host pada podcast Wisesa kali ini dengan tamu undangan kita yaitu Bapak Endan Sudani selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Banjarsari. Gimana nih kabar Bapak akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya. Oke, berapa tahun sih kalau boleh tahu Bapak mengajar di SMA 1 Banjarsari ini, Pak? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di SMA 1 Banjarsari sudah bekerja dan mengajar hampir kurang lebih 11 tahun dan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Oke, cukup lama juga ya, selama 11 tahun Bapak Endan mengajar mata pelajaran yang sama yaitu pendidikan agama Islam. Oke teman-teman, mungkin pada materi hari ini yaitu kita akan membahas terkait akhlak yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bapak Endan. Mungkin langsung saja, menurut Bapak akhlak itu apa sih Pak? Ya baik. Definisi akhlak itu bentuk jama dari mufradnya khuluq ya. Jadi artinya bahwa akhlak itu adalah perilaku, perangai atau tingkah laku. Nah, ada yang sepadan dengan akhlak itu yang sering kita sebut dengan etika. Ya, etika. Nah, etika juga itu berasal dari kata etos ya. Sama pengertian juga. Cuma di situ perbedaannya, kalau akhlak itu sumber kebenarannya, ukurannya itu Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan etika itu ukuran kebenarannya adalah rasional atau rasio kita. Menurut orang kalau itu benar, berarti boleh dikatakan etika. Maka dalam istilah lain kita sering mengatakan attitude. Nah, orang yang punya attitude ya biasanya suka dihargai. Nah, dalam pandangan Islam itu apa yang disebut dengan akhlak. Nah, akhlak ini tentunya harus mencerminkan diri seseorang itu bahwa dia memiliki akhlak ini mencerminkan iman seseorang. Jadi kalau akhlaknya bagus itu dipastikan berarti imannya itu juga bagus. Akhlak ini kan bisa terbagi dua, ada akhlak yang buruk, ada akhlak yang baik. Nah, akhlak yang buruk ini ya sering kita saksikan ya, misalkan anak kurang sopan, kurang baik terhadap orang tuanya, atau siswa yang kurang menghormati kepada gurunya ya, atau sebaliknya ada yang disebut dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik inilah yang harus dimiliki oleh kita semua ya, bahwa diperlukannya akhlak itu karena kita sebagai manusia itu punya interaksi ya, interaksi dengan orang lain itu harus ada tata cara dan adabnya. Maka di situ diperlukan akhlak. Nanti ke depannya akhlak ini tidak hanya akhlak kepada manusia, tapi yang paling penting ada yang disebut dengan akhlak kepada Allah, akhlak kepada alam ya, dan ada akhlak-akhlak yang lain yang harus kita cerminkan. Nah, kita sering melihat ya fenomena-fenomena sekarang itu pelajar, anak, bahkan orang dewasa. Nah, bahkan sekarang disebutnya juga ada yang disebut dengan degradasi moral. Ini yang harus disoroti oleh orang tua, masyarakat, pendidik, karena moralitas, akhlak, tata krama itu adalah bagian dari kehidupan manusia ya. Tentunya dengan memiliki akhlak
insya Allah semua manusia itu, semua kita ya, setiap individu akan selamat ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu sekelumit ya tentang akhlak, nanti kita bisa diskusi. Oke, jadi mungkin teman-teman akhlak itu identiknya dengan etika ya Pak, di mana mungkin terdapat persamaan dan perbedaan antara etika dan juga akhlak. Ketika akhlak itu berpedoman dengan Al-Quran, sedangkan etika itu lebih ke rasio masing-masing orang yang memiliki rasio tersebut gitu. Dan juga akhlak itu kaitannya juga dengan iman yang ada di dalam diri kita gitu sebagai manusia, dan juga akhlak itu juga tidak berbentuk hanya kepada manusia saja, tapi juga terhadap alam dan juga makhluk-makhluk hidup yang lain gitu ya Pak. Ya betul. Ada satu lagi gini, bahwa akhlak itu memiliki tingkatan kesempurnaan. Ya, jadi ada manusia yang akhlaknya sangat sempurna, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa ada tingkatan? Jelas bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kalau ada redaksi menyempurnakan, berarti di situ masih ada akhlak yang belum sempurna. Maka ada akhlak yang belum sempurna, yang istilahnya belum baik, udah baik, ya. Yang paling sempurna ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka untuk supaya akhlak ini mencapai kesempurnaan, nah ini harus ada pembiasaan, harus dilatih dari kecil. Maka dalam dunia pendidikan itu ada disebut dengan istilah pendidikan usia dini, di mana pendidikan usia dini itu adalah tarbiyahnya, pendidikannya itu ada di keluarga. Jadi kalau anak sudah dibiasakan jujur, nah dia akan menjadi sebuah karakter jujur terus dan sebagainya. Akhlak-akhlak yang baik itu harus dibiasakan, karena ada pepatah yang bisa karena biasa. Nah ini kalau dibiasakannya bohong, nah dari kecil itu akan menjadi karakter bohong. Nah maka harus ada pembiasaan, termasuk di sekolah harus ada pembiasaan. Misalkan di sekolah itu pembiasaan sopan, pembiasaan istilahnya ada 3 S ya, salam, sapa, senyum, atau apalah istilahnya yang begitu. Nah ini harus dibiasakan, itu mungkin. Oke, jadi mungkin terkait akhlak juga itu dibiasakan sejak usia dini, yaitu yang pertama itu dari keluarga, dan juga selain dari keluarga itu juga dari sekolah ya Pak, menerapkannya itu di dalam kehidupan sehari-hari agar nantinya terbiasa gitu. Agar akhlak baik itu tercipta dari seseorang tersebut itu Pak. Oke, mungkin selanjutnya ini mau tanya nih soal tanggapan Bapak selama menjadi guru di SMA ini. Tanggapan Bapak itu terhadap siswa-siswi di SMA ini, akhlaknya tuh gimana sih Pak? Di SMA 1 Banjarsari khususnya, kalau mencapai kesempurnaan mungkin tidak ya, karena setiap siswa juga punya latar belakang keluarga berbeda, sehingga kebiasaan dan akhlaknya pun akan berbeda gitu. Mungkin ada yang dari maaf mungkin ya, ada yang menyekolahkan anaknya tujuannya adalah supaya anaknya benar gitu kan. Ada yang memang tujuan orang tua yang menyekolahkan itu memang supaya pinter. Pasti variasi. Maka kumpullah di satu titik, yaitu di sekolah kita. Nah disitulah tantangan kita sebagai guru ya, untuk memformulasi biar akhlak yang latar belakang keluarganya ini bisa diformulasi menjadi manusia-manusia atau siswa-siswa yang memiliki akhlak yang baik gitu. Kalau ukurannya istilahnya di SMA 1 Banjarsari udah baik atau belum akhlaknya, nah ini juga tidak bisa dikatakan kurang baik, tidak juga bisa dikatakan sempurna, karena setiap siswa juga memiliki
beda-beda karakter dan latar belakang atau motif orang tua menyekolahkan ke sekolah ini. Nah, justru kita sebagai pendidik di sekolah ini bagaimana membiasakan siswa kita di sekolah ini agar memiliki karakter atau akhlak-akhlak budi pekerti yang baik gitu. Nah, jadi mungkin di SMA 1 Banjarsari ini khususnya itu untuk terkait akhlak dari siswa-siswinya sendiri menurut Pandan itu masih standar ya Pak, nggak juga yang keburuk atau juga nggak yang mencapai sempurna gitu ya kan. Karena mungkin tadi juga Pandan berbicara terkait tantangan dari seorang guru itu terkait mendidik para siswa-siswa yang berbeda latar belakang ketika bersekolah itu. Jadi mungkin yang jadi tantangan terbesarnya Bapak menjadi guru itu adalah itu gitu ya Pak. Yeah. Oke, mungkin selanjutnya itu apa sih nasihat untuk siswa-siswi di SMA ini? Ya, kapasitas sebagai guru ya, baik guru yang lain ya, mapel yang lain pasti punya kewajiban moral, kewajiban untuk memperbaiki anak didiknya ya. Mungkin saya akan menyampaikan bahwa kalian ya harus membiasakan kebiasaan yang positif ya. Misalkan kita membiasakan ketika bertemu dengan teman ya, menyapa, senyum dan salam misalkan, dan menghargai teman. Itu yang kecil-kecil aja dulu ya, kita bangun yang kecil-kecil ya, biasakan yang kecil-kecil dulu gitu kebiasaan. Kemudian bertemu dengan guru bagaimana, kemudian disiplin juga, kemudian banyak yang harus kita perbaiki sebenarnya. Bagaimana guru menerangkan ketika di kelas, bagaimana sikap kita ketika upacara seperti apa. Ini masih banyak yang teman-teman kita yang masih kurang mengindahkan tentang akhlak dan etika ya. Maka dari itu saya berharap SMA ini menjadi pilot project atau menjadi garda terdepan untuk mengedepankan sikap-sikap yang baik ya kan, kemudian akhlak yang baik ya, etika yang baik gitu, sehingga sekolah kita itu bisa diterima lulusannya di semua unsur lapisan ketika dia sudah meninggalkan sekolah ini. Karena sejatinya lulusan itu ya, siswa itu kalau sudah keluar atau sudah menjadi alumni, itu tidak akan ditanyakan berapa nilainya, nilai rapotnya, kemudian nilai ujian nasionalnya. Pasti akan dilihat itu dia punya nilai jujur enggak, punya nilai tanggung jawab enggak, ya kan begitu, punya nilai-nilai yang lain. Itu justru yang diperhitungkan misalkan di perusahaan ataupun di masyarakat gitu, jarang ya. Makanya harus ada koherensi atau harus ada keseimbangan antara kemampuan knowledge-nya, kemampuan pengetahuannya dengan sikap yang dia miliki. Itu mungkin ya. Oke, jadi mungkin terkait etika atau akhlak itu wajib ya dimiliki setiap orang, karena apalagi di dunia pendidikan itu ketika telah keluar dari dunia pendidikan diharapkan setiap manusia itu memiliki sikap atau akhlak yang baik gitu ya, nanti kedepannya itu akan berbaur dengan masyarakat yang lebih luas lagi dibanding sekolah, dan juga akan bertemu dengan masyarakat yang notabene itu beda ya Pak, beda-beda sifat juga, beda-beda akhlak juga, dan kita juga harus menyesuaikan diri terhadap hal tersebut. Mungkin juga yang terakhir itu terkait motivasi Bapak terhadap siswa-siswa, entah itu untuk mencapai cita-cita ataupun motivasi untuk
ia seorang siswa itu memperbaiki diri menjadi lebih baik gitu Pak? Apa motivasinya Bapak? Ya, motivasi Bapak sering lakukan di kelas-kelas ya. Baik itu motivasi untuk mencapai cita-cita, motivasi untuk semangat belajar, motivasi untuk memperbaiki diri ya. Sangat penting karena motivasi itu kan ibarat suplemen. Suplemen itu ya vitamin gitu. Kalau manusia itu tidak ada vitamin atau suplemen kadang suka lesu. Nah, maka motivasi itulah yang menjadi suplemen, yang menjadi pemicu apa yang akan dia capai ya harus dimotivasi. Ya, mudah-mudahan SMA kita, sekolah kita, siswa kita semuanya bisa memperbaiki diri. Ya, gitu. Jadi mungkin kesimpulannya teman-teman pada materi kali ini yaitu terkait akhlak. Sangat penting ya akhlak bagi kehidupan kita sehari-hari karena itu akan nanti kita pakai di kehidupan kita dengan masyarakat-masyarakat lainnya juga. Satu lagi ya, Teh Ina, ini penting juga terkait pembiasaan akhlak baik ini. Jadi kalau siswa itu biasanya cenderung diarahkan gitu. Nah, sekolah kita ini tentunya tidak lepas dari kebijakan sekolah itu sendiri. Jadi kalau ingin memperbaiki akhlaknya, berarti di situ harus ada formulasi yang dibuat oleh institusi atau sekolah untuk membiasakan ke siswa gitu. Jadi kalau misalkan kita memotivasi terus tanpa ditopang dengan program, tanpa ditopang dengan kebijakan sekolahnya, itu rasa-rasanya akan menjadi tidak kuat. Nah, supaya sekolah kita ini punya formulasi yang kuat terhadap pembiasaan akhlak itu sendiri, harus didukung oleh semua pihak, termasuk oleh kebijakan yang dibuat oleh sekolah itu sendiri gitu ini. Ya. Oke, jadi selain memotivasi untuk para siswanya sendiri, mungkin diharapkan ya ada juga program yang menopang untuk siswa-siswa ini membiasakan akhlaknya itu agar menjadi lebih baik lagi gitu ya Pak? Ya, betul. Oke, mungkin pertemuan kita pada hari ini sampai di sini saja. Terima kasih kepada Bapak Pandan yang hari ini telah menyempatkan waktunya membahas terkait akhlak, seputar akhlak. Saya sebagai host undur diri. Selamat jumpa di podcast Wisesa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.